Sesaji itulah bentuk syukur ya dari masyarakat. Sebuah bentuk untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan rezeki pada kita. Jadi sesaji itu disesuaikan dengan yang ada di lingkungannya. Jadi upacara mitoni atau masyarakat umum menyebut kalau di pedesaan itu tingkeban, itu sebetulnya bermula dari legenda atau cerita rakyat tentang Niken Satingkep dan Ki Sedyo yang mempunyai anak 9 orang tapi meninggal semua. Kemudian mereka berdua itu menghadap ke Raja Jayabaya. Nah, oleh Raja Jayabaya mereka diberi petuah atau nasihat bahwa beliau meminta pasangan ini untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya anaknya yang akan datang selamat. Kecuali itu juga diminta untuk mandi di 7 sumber. Nah, 7 sumber itu apa saja tidak disebutkan ya dalam cerita itu. Namun setelah mereka melaksanakan perintah dari Sang Raja Jayabaya ini, kemudian mereka mempunyai anak dan selamat sampai besar. Nah, sejak itulah maka masyarakat memperingati atau semacam melaksanakan upacara mitoni atau tingkeban ini mengacu pada nama Niken Satingkep itu. Upacara mitoni itu tujuannya itu banyak mengharapkan agar si jabang bayi mendapatkan kebaikan, keselamatan di dalam kelahirannya. Biasanya kalau kiai sepuh dulu supaya mendapatkan jangkep, genep, selamat. Yang namanya jangkep itu untuk pikiran ya. Kalau genep itu untuk badan. Tangan, kaki, telinga, atau misalnya hidung, misalnya itu supaya jangkep. Selamat itu supaya orang tua atau ibu yang melahirkan, begitu juga bayi yang dilahirkan itu selamat. Dalam rangkaian upacara mitoni itu kan termaktub banyak sekali doa, terutama doa untuk keselamatan ibu dan bayi, terutamanya juga pada saat proses kelahiran. Gitu. Jadi rangkaian lampah-lampah upacara itu penuh dengan makna-makna seperti itu. Memang itu tradisi gitu yang biasanya dilaksanakan. Dari kami sendiri memang kepingin melaksanakan tradisi itu sebagai wujud dari pelestarian tradisi. Gitu. Dan maka dari itu kita mencoba untuk mendokumentasikan dengan baik dan sebisa mungkin kita publikasikan supaya masyarakat di luar juga bisa tahu upacara mitoni itu seperti apa, filosofinya bagaimana, dan lampah-lampahnya seperti apa. Gitu. Kalau biasanya ada Jawa itu ada ngelimani. Ada ngelimani itu 4 bulan menuju ke 5, itu ada. Kemudian 7 bulanan itu. Tapi kalau untuk yang ngelimani ini sudah jarang sekali karena biasanya diganti dengan 4 bulan. 4 bulan itu kalau di luar keraton biasanya di masyarakat umum ada semacam pengajian, doa-doa untuk karena 4 bulan itu adalah pemberian roh dari Allah, pemberian roh pada si jabang bayi. Untuk usia itu untuk 7 bulan atau tingkeban itu 7 bulan hampir masuk ke 8. Atau 8 lebih sedikit itu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau hari itu biasanya hari Selasa atau hari Sabtu. Kalau untuk tanggal tidak ada ketentuan tanggal berapa, tapi biasanya dihitung supaya tidak sama dengan sedonya atau meninggalnya eyang-eyangnya atau leluhurnya gitu. Jadi sebetulnya upacara kehamilan itu tidak hanya 7 bulan, 3 bulan ada, 5 bulan ada. Biasanya ini di pedesaan-pedesaan. Kemudian 7 bulan. Karena 7 bulan ini dianggap yang terbesar karena sudah mendekati persalinan dan dia harus menyiapkan secara psikis untuk melahirkan, terutama bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan. Di samping pemilihan angka 7 itu kan ini sama dengan filosofi Jawa ya. Jadi orang Jawa mengatakan bahwa 7 sama dengan 7 pitulungan, pitu pitulungan. Itu yang umum. Tapi pada
dasarnya ini adalah persiapan secara psikologis supaya tidak cemas ibu yang akan melahirkan ini. Jadi hanya untuk anak pertama dan dilaksanakan di rumah mertuanya, bapaknya. Karena itu untuk persiapan melahirkan yang pertama kan biasanya cemas dan sebagainya. Dan ini sebagai permohonan karena anak pertama itu adalah taruhan, sebagai taruhannya. Jadi masyarakat itu pada intinya melakukan upacara itu suatu bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui simbol-simbol upacara, termasuk upacara mitoni. Ini sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar ibu yang pertama kali hamil akan melahirkan itu mendapat keselamatan. Nah, intinya itu di samping kalau orang sekarang itu mengatakan persiapan psikologis. Kita dibantu dengan kayak semacam I.O. yang sudah biasa sih. Jadi dari kan kayak gitu istilahnya banyak tumpengan dan segala macam yang harus dipersiapkan. Itu juga sebenarnya saya sendiri kan nggak hafal. Kalau paham betul mungkin nggak ya, karena tergantung siapa yang ditanya biasanya jawabannya beda. Begitu pula dengan tata caranya. Jadi kalau misalnya yang di keraton itu kan sebenarnya stepnya jauh lebih sedikit, ya nggak jauh lebih sedikit, maksudnya stepnya itu lebih sedikit daripada kayak yang di luar, seperti malah lebih simpel. Nah tapi kan setiap stepnya itu kan ada maknanya. Nah itu kadang tergantung siapa yang ditanya jawabannya beda. Tapi ya intinya kan tetap masih sama ya, kalau dibilang benar-benar mengerti betul ya mungkin tidak 100%. Sepanjang yang saya tahu, yang saya kenal, semuanya sih melaksanakan mitoni sih. Ya kalau di satu sisi keharusan itu mungkin juga harus secara tidak langsung, karena otomatis yang di dalam sendiri, orang-orang yang di dalam akan jadi istilahnya jadi omongan lah kalau tidak dilaksanakan kan gitu. Tapi di satu sisi itu juga memang keinginan pribadi, karena intinya kan kalau kita mengadakan seperti itu kan sebenarnya ucapan syukur gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilakukan juga. Kalau persiapannya itu hampir sama, tapi kalau pelaksanaannya beda. Bedanya kalau di masyarakat umum itu ada jualan dawet, jualan rujak, terus ada angrem, kemudian calon ibu dan calon bapak itu berkokok ya. Tapi kalau di dalam keraton tidak ada. Ya sebenarnya itu secara filosofinya itu bukan bagian khusus dari upacara begitu ya. Jadi bukan bagian dari ritual. Dodol jamu dawet itu bukan bagian dari ritual. Itu kan karena ada upacara, kemudian mengundang tamu, sebelum tamu pulang itu filosofinya sebelum tamu pulang itu intinya tuan rumah memberi jualan dawet itu memberi suguhan kan begitu. Sementara kalau di keraton kita tetap ada lah namanya tamu kan disuguh dan sebagainya, tapi sebagai putra dalem kan tidak pantas kalau terus dodolan gitu. Jadi mungkin di situ yang berbeda. Soalnya kita itu tidak terbiasa ditulis. Jadi kadang orang itu kan ngomongnya koyo adate, tapi namanya ingatan orang belum tentu akurat juga gitu loh. Jadi kadang ketika yang ahli-ahli pun ketika dimintain pendapat itu kenapa berbeda-beda, karena mereka kadang ada interpretasinya sendiri-sendiri. Jadi begini ya, di dalam keraton sendiri itu lingkup keluarga keraton itu terkadang juga ada perbedaan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini salah, iki sik bener, nggak bisa. Karena memang pada saat pelaksanaan itu memang kadang orang itu kan kadang ide selalu muncul ya, ide selalu muncul lah. Kebetulan untuk ide Nagas Janur itu pernah dilaksanakan pada saat garwa dalem kaping 9 KRAY Hastungkara. Itu ada saya pernah baca di bukunya dulu pernah Bu Kembar nggih, bukunya Bu Kembar nggih. Jadi saya mendokumentasi di tahun 80-an 5 kalau tidak salah itu. Jadi upacara di masyarakat itu merupakan perembesan dari budaya keraton.
Namun masyarakat ini kan mempunyai semacam kreativitas untuk mengembangkan upacara itu sesuai dengan lingkungannya. Nah, kadang kalau dulu itu kan keraton sebagai sentra ya, jadi masyarakat itu tidak akan berani menyamai. Tetapi di akhir-akhir ini itu bahkan upacara-upacara di masyarakat itu lebih besar, lebih indah dan sebagainya. Jadi seakan-akan upacara ini sudah menuju ke seni pertunjukan sekarang, performing art, supaya menarik daripada masyarakat yang hadir di situ. Di luar keraton itu sangat sangat banyak sekali urutan upacaranya. Selain itu juga dilakukan dengan sangat mewah ya. Ada yang sangat mewah, ada yang sederhana juga. Tapi kalau di lingkup keraton itu sederhana sebetulnya. Dan urutan upacaranya itu juga simple sekali, simple. Tetapi justru yang tidak simple di dalam keraton itu adalah sajennya. Nah, tapi kalau di masyarakat luas sajennya dibikin simple. Tapi kalau di dalam keraton sajennya justru malah lebih banyak, lebih komplit. Seperti sesaji itu kan wujud syukur dari masyarakat, tapi kan disimbolkan ojo di pangan sik iki sing tunggu kono. Nah, maksudnya supaya tidak ambil, kalau acaranya belum mulai sudah diambil kan tidak bisa untuk disuguhkan. Padahal yang benar itu sesaji itu disuguhkan setelah upacara itu berlangsung, bukan seperti sekarang. Sesaji yang indah itu akhirnya dibuang basi itu. Tapi kalau dulu kan enggak. Jadi kalau dulu ada pengantin pasang tarup itu sesajinya komplit. Ya. Setelah itu berdoa, masang tarup, selesai masang tarup itu mereka makan dengan sesaji itu semua. Itu di Selat Centlini ada, di Bapatah Tanah Jawi ada. Silahkan baca. Itu ada. Tapi sekarang kan enggak. Ya, sebetulnya sesaji ini untuk dimakan. Bentuknya karena untuk dimakan disajikan maka harus indah, harus baik. Nah, itu. Jadi karena disajikan untuk orang lain kan harus yang terbaik, bukan sisa yang diberikan gitu. Mungkin itu juga relevan yang jadi zaman sekarang itu kan juga makin malas repot ya. Mungkin makanya kenapa upacara-upacara sendiri nggak perlu lah kita tinggal di luar negeri gitu. Di sini aja kan mungkin orang juga melihatnya kan merepotkan. Cuma kalau aku yang penting karena itu tadi esensinya adalah ini doa permohonan dan di sisi lain bersyukur, itu juga jangan sampai ditinggalkan. Yang penting kan filosofinya itunya yang jangan ditinggalkan. Perkara mungkin nggak perlu gede-gedean atau jumlah tumpengannya segala macam yang kecil-kecil aja, yang penting esensi dan filosofinya itu jangan ditinggalkan. Itu aja sih. Perkara eksekusinya lebih sederhana itu kan masalah lain, yang penting berdoa dan bersyukurnya itu yang harus tetap dilakukan. Tapi yang perlu catat bahwa itu tidak mengurangi esensi, makna dan tujuan dari upacara itu. Sama-sama mohon kepada Tuhan untuk keselamatan dan kelancaran dalam akan melahirkan. Yang jelas kemarin itu persiapan pertama itu mencocokkan keinginan dengan Kanjeng Ratu Hayu dan Kanjeng Noto, yang diinginkan upacara yang seperti apa. Kemarin sudah saya jelaskan kalau di dalam keraton upacaranya seperti ini, tapi kalau di luar keraton seperti ini. Nah, kebetulan Kanjeng Noto menghendaki bahwa ada 3 stigma. Setelah itu fix, semua oke, kemudian saya mempersiapkan nyamping-nyamping yang akan diagem untuk ganti yang 7 kali. Nyamping beserta dengan semekannya. Jadi masing-masing punya simbol-simbol. Jadi contohnya siraman untuk kebersihan dalam menghadapi persalinan, juga supaya calon si bayi ini hilang dari segala dosa dan kesalahannya. Itu persiapan. Terus ada upacara brojolan. Itu brojolan ini supaya nanti melahirkannya lancar. Nah, di dalam brojolan ini kan ada kelapa gading yang diberi gambar
Komoratih dan Kamajaya itu harapannya mereka kalau anaknya laki-laki seperti Kamajaya, kalau perempuan seperti Komoratih. Nah, beda dengan di luar keraton. Yang diidolakan bukan lagi Kamajaya dan Komoratih, tapi Arjuna dan Sembadra. Ya sebenarnya kalau Kamajaya Komoratih itu kan pilihannya itu atau Arjuna Sembadra gitu. Kami berdua kebetulan lebih cocok dengan Kamajaya Komoratih itu untuk mencerminkan upacara itu kan untuk menunjukkan nanti kira-kira yang lahir laki-laki atau perempuan gitu. Itu memang pilihan kami, tidak ada alasan-alasan khusus. Cuman saya lebih sreg dengan Kamajaya dan Komoratih. Kemudian batik-batik yang dipilih juga batik-batik motif yang saya suka gitu. Jadi kan memang seperti itu sebenarnya. Kalau batik itu kan sangat personal ya. Jadi motifnya apa itu tergantung yang makai, untuk upacara apa itu memang sangat personal. Jadi memang harusnya seperti itu. Yaitu waktu itu saya memotong janur yang dilingkarkan di sekeliling Jeng Ratu. Saya potong, kemudian saya berlari dengan cepat. Itu penuh makna simbolis. Jadi itu intinya supaya proses kelahirannya itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi memutus segala aral rintangan agar proses kelahirannya itu lancar gitu. Itu yang buat saya paling penting. Jadi seperti memotong lawe atau memotong janur itu supaya kelancaran juga gitu. Jadi intinya itu supaya hampir semua simbol-simbol ini permohonan supaya melahirkannya selamat dan lancar, dan di kelak kemudian hari anaknya menjadi anak yang baik gitu. Kalau saya gini, jadi keraton sebagai pusat kebudayaan itu berhak untuk meng-create dari upacara-upacara itu, format dari budaya itu. Saya kira perlu diformat kembali supaya dibuat yang baku, apa saja yang ada. Nah, ini dilihat dari esensi setiap perlakuan kegiatan, upahnya siraman itu esensinya jelas, lalu sungkeman, brojolan, ganti pakaian dan sebagainya, ini kan penting ini karena ini punya makna yang lebih dalam. Nah, saya kira perlu dikreat kembali menyesuaikan dengan kondisi zamannya dan diberi makna yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Di keluarga saya juga dari kecil memang ada upacara-upacara seperti ini. Saya dulu juga melewati tedak siten, gitu kan. Jadi bukan hal yang baru gitu. Kita orang Jawa ya tetap orang Jawa walaupun udah tinggal di luar negeri bertahun-tahun gitu. Bukan hal yang luar biasa gitu menurut saya. Justru ini adalah sesuatu yang membanggakan karena yang punya cuman kita begitu kan. Kalau di luar negeri kan nggak ada upacara begini-begini. Saya kira masih perlu disampaikan kepada generasi muda kita supaya mereka tidak lepas dari akar budayanya. Karena upacara ini sendiri merupakan bentuk permohonan, bentuk pengharapan. Jadi yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Jadi masih perlu. Dan di dalam upacara itu kan penuh dengan makna, penuh dengan manfaat, juga filosofi. Para leluhur kita itu menyampaikan sesuatu itu melalui simbol-simbol. Karena kalau kita menyampaikan melalui secara langsung, vulgar, itu kan kadang bisa menyinggung. Kedua mungkin susah untuk diingat. Nah, contohnya jangan duduk di depan pintu, ora ilok. Nah, ora ilok kan bisa diingat, contohnya itu. Belum yang lain-lain, banyak sekali. Nah, itu contoh-contoh simbol ini sangat perlu, karena simbol mudah diingat, mudah dipahami, gitu, dan tidak menyinggung perasaan. Menurut saya sebagai pengamat tradisi ya, jadi upacara ini sangat bagus, dan ini penuh filosofi. Dan ini kalau saya, itu harus tetap dilestarikan, dan keraton sebagai pusat budaya itu harus mengerin atau memformat kembali upacara ini sehingga bisa selaras dengan zamannya. Nah, yang penting itu. Jadi masyarakat akan mengikuti. Kalau keraton membuat ini, maka masyarakat akan mengikuti. Karena bagaimanapun keraton itu sebagai pusat budaya, terutama Yogyakarta. Walaupun ada perbedaan itu justru harusnya menjadi berkah ya. Karena yang namanya perbedaan itu kan sudah dipastikan gitu. Jadi
dan itu harusnya menjadi anugerah gitu dan memperkaya khasanah budaya kita gitu. Jadi menurut saya tidak masalah. Tapi kalau masyarakat di luar itu sekarang juga lebih banyak yang tertarik dan mau melaksanakan upacara-upacara adat seperti ini, menurut saya itu baik sekali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melaksanakan?